kalau misalkan kita ngobrol tentang relasi ya, sesama rekan kerja itu kan pasti menjadi suatu tantangan ya, apalagi bagi kita ya, bro. Iya. Sebagai kita karyawan baru ya, yang mungkin bisa dikatakan belum 1 tahun. Nah itu jadi kendala bagi kita juga pas awal masuk ke Kanitra seperti itu. Nah, eh, apalagi aku ya, apa namanya yang awal mulanya ditempatkan di cabang. Nah, itu tuh jadi kendala tersendiri bagi aku sebetulnya Mbak untuk membangun relasi ataupun hubungan yang ya yang enak lah gitu ya bisa dikatakan seperti itu dengan teman-teman aku yang ada di HO karena bisa dikatakan waktu untuk bertemu untuk bekerja sama dengan teman-teman di sini tuh kan bisa dibilang sedikit ya sehingga relasi kita tuh agak kurang. Nah, tapi seiring berjalannya waktu eh, akhirnya bisa memiliki relasi yang baik. Nah, eh, bisa dikatakan tadi relasi yang baik ini pada akhirnya bisa memberikan bukan hanya memberikan lingkungan kerja yang menyenangkan ya yang aku rasain sekarang, tapi meningkatkan kinerja dan produktivitas juga. Yang pasti ini sangat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai ya. Apalagi kan aku di operasional ya sebagai leader operasional juga, yang mana salah satu tim yang apa namanya bisa dikatakan tim anggota timnya itu yang paling banyak gitu kan. Karena operasional adalah divisi yang menggerakkan bisnis perusahaan bisa dikatakan seperti itu ya. Apalagi Kaniter kan unit bisnisnya banyak ya Mbak ya. Iya. Ada toko, pointer, toko pun kan kita cabangnya di mana-mana ya sekarang. Ada di Cikarang, di Balikpapan, Surabaya, Medan, Lagi pengembangan juga. Samarinda, iya, Iya. Tanjung, satu ya. Pokoknya Kaniter akan Sangat meluas, Mendunia iya, ya. mendunia ya, gitu. Dan itu operasional semua gitu kan. Dan bukan hal mudah untuk menjalin relasi dengan seluruh tim operasional gitu kan ya. Yang pasti ada tantangan tersendiri gitu. Nah, yang pasti dari tantangan tersebut itu kan tiap orang pasti karakternya beda-beda ya Mbak ya. Nah dari sana kita harus memahami tiap karakter orang itu seperti apa. Nah dari sana kita harus menyesuaikan gitu kan sebagai leader untuk membangun relasi dengan orang itu kayak gimana. Nah, kalau dari aku sendiri, cara kerjasama dengan tim itu pasti yang pertama kita harus seperti yang dimention Mas Jamil tadi ya, harus membangun rasa percaya dan juga harus mengetahui nih lawan bicara kita itu seperti apa, rekan kerja kita itu seperti apa, sehingga kita bisa menyesuaikan gimana tanggapan dan reaksi kita yang bisa kita berikan sesuai dengan apa yang karakter dan gaya dari lawan bicara kita tersebut, Mbak. Jadi ya kalau dari aku harus bisa menyesuaikan diri dengan segala situasi, pokoknya harus bisa fleksibel, harus bisa menjadi orang yang gampang beradaptasi gitu Mbak. Dan di FAT sendiri intinya kita harus bisa lebih itu ya Mbak, lebih berkoordinasi dan hindari miskomunikasi karena pasti impactnya bakal banyak kan Mbak. Soalnya contohnya nih dari finance sendiri yang tentang keuangan. Nah di keuangan ini sendiri nanti mereka kan akan mengatur kas, manajemen kas masuk, kas keluar, melihat apakah transaksi itu benar-benar bisa udah kelengkapan dokumennya udah ada, nanti itu divalidasi oleh orang accounting untuk pencatatannya, apakah itu benar-benar udah tercatat dengan bagus. Pajakannya juga harus diperhatikan. Nah, apakah itu udah tax compliance atau kepatuhan pajaknya udah berjalan dengan bagus untuk pelaporan masa ataupun pelaporan tahunannya. Nah, itu poin-poin penting yang mana nanti semuanya saling berkoordinasi Mbak, nggak bisa untuk satu tim doang. Makanya tadi sangat penting gitu, gimana komunikasi dan juga relasi yang ada di dalam tim tersebut. Benar sekali ya yang tadi dikatakan Mbak Nisa ya bahwa operasional ini salah satu divisi yang sangat-sangat erat kaitannya atau saling bersinggungan seperti itu ya dengan entah itu dengan divisi lain dengan FAT gitu kan dengan vendor dengan konsumen apalagi dengan tim sendiri gitu kan. Nah yang pasti karena kita bersinggungan dengan banyak orang kita harus apa namanya melihat sudut pandang dari orang lain tersebut gitu kan atau bisa dikatakan kita harus memiliki empathic and understanding others perspective
seperti itu. Jadi kalau misalkan kita memiliki hal tersebut, sebetulnya balik lagi ke diri kita sendiri sih ya Mbak ya. Bagaimana kita memiliki empati, apa yang akan atau apa yang dirasakan sih sama apa pihak lain gitu kan. Karena kan orang yang bersinggungan dengan operasional ini kan pasti banyak ya, dan pihak tersebut pasti memiliki apa namanya tujuan ataupun keinginannya masing-masing ya, apalagi konsumen misalkan pengen pengirimannya cepat lah, pengen harganya murah lah gitu kan. Nah itu kan kami pun terbentur dengan apa namanya pihak lain juga gitu kan, dari vendor, dari tim. Nah itu tuh saling berkaitan Mbak. Nah makanya kami sendiri dari tim operasional harus memahami dari berbagai sudut pandang gitu kan, bagaimana hal tersebut win-win solutionnya agar tujuan ataupun keinginan dari tiap pihak itu tercapai, seperti itu kalau dari operasional. Baik. Kalau tantangan ya, kalau dari aku sendiri, kita kan pasti setiap hal ada tantangannya masing-masing, termasuk dalam hal berkomunikasi dan membangun relasi di dalam dunia kerja. Perlu profesionalitas dan ya perlu kesungguhan lah dalam hal itu. Nah kalau tantangan sendiri, aku mention 2 hal nih. Yang pertama kita nggak bakal bekerja dengan orang yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Pasti ada kalanya kita bekerja dengan orang-orang yang mungkin sulit nih dengan apa yang ada di diri kita untuk penyesuaian dengan orang tersebut. Tapi untuk tantangan tersebut ya kita nggak boleh lepas tangan gitu aja kan. Kita harus terus gali, cari-cari solusi gimana sih cara kita tetap bisa menjalin kerjasama walaupun kita kadang ya secara pribadi nggak terlalu bisa dengan apa ya bahasanya, nggak terlalu bisa klop dengan baik dengan orangnya, tapi ya untuk kerjaan profesionalitas kita harus tetap bekerja gitu loh. Nah coba pahami orangnya gimana, POV-nya gimana, seperti yang selalu di-mention Mas Jamal tadi ya, POV itu penting untuk dipahami agar ya kita tidak egois dengan POV kita sendiri, tapi kita bisa memahami nih POV orang lain. Lalu kalau emang nih nggak bisa dipaksain kita bekerja untuk keseluruhan dengan orang tersebut, kita harus bekerja untuk area-area tertentu saja yang emang diperlukan untuk bekerja dengan orang yang misalnya kurang sesuai dengan kita. Lalu kalau untuk gaya komunikasi setiap orang itu juga memiliki perbedaan ya beda-beda Mas. Jadi ya perlu adaptasi yang lebih lagi lah gitu agar bisa menyesuaikan untuk setiap gaya komunikasi yang ada gitu. Misalnya nih ada rekan kerja kita yang emang nggak bisa diarahkan atau diberikan instruksi dengan cara yang keras atau tegas, itu bisa jadi suatu masalah kan jika kita misalnya ngebentak-bentak atau gimana. Ya kalau misalnya dia emang cara instruksinya itu bisa dengan pelan atau bisa dengan ya yang lebih asertif dan lembut, ya kita harus menyesuaikan. Tapi ada juga mungkin yang emang sukanya yang tegas, yang keras, ya kita harus menyesuaikan kan. Betul. Benar Mas. Jadi ya gitu sih, harus banyak penyesuaian dan juga harus bisa profesionalitas walaupun orang yang kita hadapi itu kurang sesuai dengan kepribadian kita. Ya dari aku dulu ya, kalau tips simpelnya mungkin yang biasa aku terapin juga itu yang disebut dengan active listening, Mbak. Jadi kita harus mendengarkan secara aktif, dan di active listening ini kita ada 2 poin yang harus kita perhatikan banget di sini, Mbak. Yang pertama yaitu kita harus bisa mendengarkan dengan penuh perhatian dan bisa tuh menangkap apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Kalau bisa jangan multitasking pas kita mendengarkan. Jadi kalau misalnya lagi bicara, lagi ngobrol, apalagi membahas pekerjaan yang profesional, kita harus sebisa mungkin fokus kepada lawan bicara aja. Jangan sampai kita melakukan hal-hal lain yang sekiranya memberikan kesan negatif gitu. Nih lawan bicara gue nggak fokus ke gue nih, malah fokus ke HP, malah fokus ke laptop atau gimana gitu. Jadi usahakan untuk bisa melihat kondisi itu lagi penting untuk kita bicara atau enggak gitu. Nah kalaupun sebaliknya ya, nggak hanya kita sebagai orang yang ngajak bicara, untuk orang-orang yang emang lagi
ada kerjaan. Kalau misalnya dia emang lagi ada kerjaan dan emang itu important dan penting, ya sebisa mungkin jangan diganggu dulu, tunggu kerjaannya selesai biar dia bisa menerapkan tadi active listening, bicara tasking dengan kita. Gitu sih Mbak. Iya. Padahal itu hal sepele ya Bre ya. Ya sepele kan ada 3 itu, kata terima kasih, tolong, dan maaf. Kadang Benar. itu 3 kata yang simple tapi nggak semua orang bisa ucapin. Tapi dengan kita ngucapin 3 kata yang simple itu, hubungan itu impactnya bakal lebih baik untuk kita sendiri dan juga lawan bicara dan rekan kerja kita gitu Mbak. Sering banget tuh kejadian kalau misalkan kita lagi ngobrol ya orangnya nggak fokus. Jadi kan kita tuh ngerasa dikacangin gitu Iya, ya. benar. Padahal kan hal itu tuh sangat-sangat merusak relasi ya. Hubungan sama kerja tuh jadi kurang nyaman gitu loh. Kalau yang aku rasain ya. Dan mungkin hal lain yang bisa dilakukan sebetulnya hal kecil gitu ya, kayak menyapa kamu gitu kan. Jadi kalau ketemu tuh apalagi pas pagi-pagi baru datang, jangan tiba-tiba langsung nanyain kerjaan, target Langsung gitu disuruh kan. mikir berat ya? Iya, mikir berat, ngopi gue belum gitu. Gitu. Jadi cobalah melakukan penyapaan kecil gitu kan. Selamat pagi Pak Supri misalkan. Enggak, gimana kabarnya hari ini gitu. Sehat Pak gitu. Jadi jangan langsung menanyakan tentang melulu tentang pekerjaan gitu Laporan kan. ini gimana? Iya, Laporannya nanyain gimana? laporan gimana gitu kan. Mbak Eri jangan faktur pajak ini sampai. Pagi gitu kan. Padahal masih pagi gitu kan. Aduh, mana belum sarapan lagi kan. Aduh, kasihan banget kan bro. Itu malah ini memicu amarah ya. Malah perut kosong ya Iya kan. kan, aduh itu hal yang kurang bagus gitu kan untuk membangun hubungan. Makanya saya sebagai leader pun harus atau biasa melakukan hal-hal kecil kayak gitu, Mbak Nisa. Dan kalau dari sudut pandang leader ya, hal kecil yang lainnya adalah harus memberikan apresiasi sekecil apapun kontribusi yang dilakukan oleh tim gitu kan. Agar apa? Agar tiap karyawan itu atau tiap tim itu merasa dihargai, diapresiasi terhadap hasil yang dia berikan gitu kan. Apalagi tim operasional yang timnya banyak gitu kan, maka tiap orang itu harus adanya pemerataan tanggung jawab gitu kan, right man on the right place. Jadi kita harus memberikan tugas yang tepat pada orang yang tepat gitu kan, sehingga hasil yang diharapkan itu bisa tercapai. Itu sih salah satu action yang biasa dilakukan seperti itu. Aku mau nambahin ya Mbak. Ada satu lagi yaitu kita harus bisa bersikap proaktif dan juga suportif di dalam lingkungan kerja, terutama terhadap ya tanggung jawab kita sendiri dulu lah untuk di tim kita sendiri. Contohnya aku kan anggota tim FAT nih yang spesifik megang pajak. Nah tentu di sana aku juga harus punya inisiatif dan harus bersikap proaktif tadi tuh biar ya bisa memudahkan kerjaan orang lain dan juga memudahkan kerjaan aku ke depannya. Lalu aku juga akan berikan suportif data kan, baik itu suportif dalam hal verbal maupun suportif data gitu, seperti dari tim lain yang butuh kayak misalnya nih aku lagi megang kerjaan untuk diminta pembuatan faktur pajak. Nah, nanti itu kan akan berhubungan sama AR dan billing yang penagihan gitu. Jadi aku harus selesaiin kerjaan aku dulu. Nextnya nanti tuh bakal dilanjutin sama teman-teman yang ada di AR billing. Jadi ya harus bisa suportif itu dan bisa inisiatif gitu. Jangan hanya diam dan menunggu untuk dimintain ditagih gitu. Tapi kalau bisa menyelesaikan kerjaan terlebih dahulu sebelum diminta gitu. Ya itu sih yang aku mention, kalau kita mau dimudahkan, kita juga harus bisa memudahkan pekerjaan orang lain gitu, Mbak. Terkait dengan gimana sih cara kita untuk berkomunikasi atau bergaul dengan rekan kerja yang berbeda karakter. Nah, ini udah kita mention juga ya tadi, Mas Jano dan Mbak Nisa. Kalau misalnya kita nggak mungkin bekerja dengan orang yang sesuai dan selalu cocok dengan kita. Jadi ada di beberapa kondisi kita akan bekerja istilahnya dengan orang yang terkesan sulit gitu. Orang yang sulit atau orang yang nggak cocok dengan kita. Nah, di sana mungkin kita harus bisa nih memahami POV dan pandangan dari dia gimana. Salah satu cara yang dipakai Mas Jamo tadi juga bisa diterapkan. Kita harus pahami dulu nih karakter masing-masing rekan kerja. Dia nih sukanya seperti apa sih, maunya gimana sih gitu. Dan di bagian-bagian mana sih yang kita bisa klop dengan dia gitu. Nah harus dipastiin itu dulu. Nanti tuh mulai tuh komunikasi yang baiknya coba di jalan.
kalau misalnya emang udah nge-stuck nggak bisa, coba aja komunikasi untuk sebatas hal-hal yang profesional aja gitu. Iya. Tapi sebisa mungkin harus ya kita dekatkan dulu, kan intinya kita mau membangun relasi yang bagus agar kita sendiri juga bisa nyaman kan bekerja di kantor gitu. Nah, ya dengan memahami, dan itu skill yang kadang nggak semua orang bisa gitu. Kadang masih ada yang ya bisa dikatakan egois ya, masih yang mementingkan diri sendiri. Nggak semua orang punya skill untuk bisa memahami orang lain, dan kalau itu dilatih itu bisa menjadi suatu advantage bagi kita gitu. Dengan kita bisa memahami dan kita bisa masuk ke tipe-tipe orang yang berbeda, karakter-karakter orang yang berbeda, dan kita bisa klop di dalamnya, bisa berkembang juga bersama mereka walaupun berbeda, ya itu bakal jadi advantage yang akan menjadi kelebihan sendiri bagi kita gitu sih, Mbak. Ini pengalaman aku ya, dan ini memang benar-benar dialami gitu kan, bagaimana menyatukan tim yang beranggotakan timnya itu senior dan junior gitu kan, sedangkan posisi kita pun junior di sana. Dan memang betul, anggota tim pasti memiliki kompetensinya masing-masing dan memiliki batasan gitu kan, Mbak Nisa, Mas Astrio ya. Dan yang aku alamin adalah kalau misalkan kita building ya tim kita, memang yang aku alamin agak sedikit ada perbedaan antara kita membangun tim yang senior dan yang junior gitu kan. Ada kalanya kita ada kesulitan ketika membangun tim yang ibaratnya lebih senior gitu ya. Analoginya kita kalau semisalkan ingin meluruskan atau membengkokkan suatu pohon, kita akan lebih mudah membengkokkan pohon yang katakanlah masih muda gitu. Pohon mangga bibitnya masih muda, kita mudah untuk membelokkan gitu kan, bagaimana kita membantunya. Tapi kalau misalkan kita ingin membelokkan pohon yang sudah tua, yang sudah jadi batang gitu kan, itu yang jadi punya fondasi yang kuat juga ya. Iya, itu susah karena mereka sudah tadi punya fondasi yang kuat, punya kebiasaan yang memang udah jadi budaya bagi mereka. Itu menjadi suatu hal yang tantangan juga gitu kan, dan orang tersebut memiliki batasan kompetensi gitu. Nah, bagaimana apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ya kita berikan tugas ataupun tanggung jawab yang sesuai dengan kompetensi mereka gitu. Nggak bisa kita paksakan sebetulnya. Yang aku alamin adalah kayak gitu. Seperti yang tadi aku bilang, right man on the right place gitu kan. Jadi ya tempatkanlah orang yang memiliki kompetensi yang tepat pada posisi yang tepat, dan nggak bisa dipaksakan gitu kan kalau memiliki batasan, karena hal tersebut bisa, cuman waktunya ataupun prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Sebetulnya mungkin aku pengen share juga ya, untuk aku kan awalnya ditempatkan di Cikarang, dan mungkin ini membahas sekitar terkait pekerjaan ya. Di Cikarang kan memang waktu itu secara secara permintaan, secara support Kanitra itu memang belum maksimal, belum optimal gitu kan. Nah, sehingga dari sanalah aku mulai penjajakan, mulai pendekatan dengan corporate, dengan konsumen gitu kan. Nah, yang dilakukan awal mulanya adalah seperti itu, dan bagaimana ketika konsumen tersebut sudah masuk ke kita atau katakanlah ke Kanitra gitu kan, sudah ada permintaan gitu kan. Nah, yang harus dilakukan yang pertama adalah berikan first impression yang baik gitu kan. Berikan pelayanan yang maksimal gitu kan. Yang penting adalah first impression, karena kan di sana belum ada permintaan, itu baru pertama kalinya ada permintaan gitu kan. Makanya kita harus service dengan baik, dengan maksimal gitu. Jangan sampai baru aja mereka ibaratkan ngorder ke Kanitra gitu kan, ternyata pelayanannya nggak baik gitu kan, nggak bagus ya pada akhirnya mereka kabur lagi, nggak jadi order lagi ke Kanitra gitu kan. Ya setelah itu yang paling sulit adalah memaintainnya ataupun menjaga, seperti yang tadi ditanyakan oleh Mas Rama sendiri kan. Yang pasti secara kinerja kita harus memberikan ataupun bekerja secara konsisten gitu kan, memberikan pelayanan yang maksimal gitu kan kepada konsumen, apa yang dia
inginkan, apa yang dia ada permintaan kita berikan dengan maksimal gitu kan. Walaupun permintaan konsumen apa namanya, kalau di film SpongeBob itu kami siap melayani walaupun permintaannya aneh-aneh gitu ya. Ada slogan seperti itu ya. Nah itu mungkin salah satu hal yang bisa relate ya. iya relate. Bagaimana caranya menjaga kepuasan dari customer itu sangat-sangat jadi insight sekali gitu kan film SpongeBob ini gitu Mas Rama ya.